Oke, para immortal, kita lanjutkan alur cerita manhwa. MC kita yang sakit jiwa. Mimin akan menambah durasinya biar tetap semangat. Tapi jangan lupa subscribe dan bantu Mimin agar channel ini cepat berkembang. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung enjoy ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Chensuo sepertinya menyadari kedatangan kedua hantu itu. Lalu berdiri menghadap pintu dan tiba-tiba saja pintu itu menjadi hancur. Terlihat kedua sosok hantu itu memasuki ruangan. Namun Chensuo berlari melewati kedua hantu itu dan melongo keluar mencari sesuatu. Chensuo berkata, di mana teman alienku? Bukankah markas pusat mengatakan bahwa mereka akan menjemputku pulang malam ini? Chensuo kemudian kembali ke dalam kamar dan mengambil sendalnya untuk berkomunikasi. Oke, maaf ya kalau terdapat suara ayam-ayam yang berkokok. Gak bisa dibilangin ayamnya, jadi ya biarkan sajalah. Kita lanjut saja ya. Di sini, Chensuo dengan menggunakan sendalnya, dia berkata, Demon Cave memanggil markas besar. Orang yang datang menjemputku belum datang. Apa ada yang tidak beres di tengah jalan? Demon Cave memanggil markas besar, ucap Chensuo. Lalu ia tiba-tiba saja menyadari kehadiran kedua hantu itu. Chensuo menjatuhkan sendalnya, lalu menunjuk ke arah kedua hantu itu. Kenapa kau di sini lagi? Apa kalian ingin menghancurkan perbuatan baikku? Melihat dirinya ditunjuk, hantu wanita itu bersembunyi di belakang hantu laki-laki. Sistem berkata, hei tenanglah, ini adalah iblis laki-laki hantu kebencian tingkat 2, jauh lebih kuat daripada iblis perempuan itu. Iblis itu terlihat menyeringai. Ia mengeluarkan cairan hitam melalui mulutnya yang terbuka untuk menyerang Chensuo. Akan tetapi sistem telah melindungi Chensuo. Dan terlihat kakak lagi bersama dengan pasukannya menembak hantu itu, lalu menghubungi direktur. Ia berkata, Direktur, saya telah tiba di lokasi kejadian. Saat ini tidak ada korban jiwa. Tolong beri saya instruksi. Direktur berkata, jalankan penangkapan. Kakak lagi kemudian bergegas. Ia berkata, air hitam ini memiliki efek korosif. Semuanya harap perhatikan keselamatan. Hantu laki-laki itu menjadi sangat geram. Ia kembali mengeluarkan air hitam melalui tangannya untuk menyerang kakak lagi dan pasukannya. Ketua, hati-hati! Kakak lagi dan pasukannya terkena serangan air hitam dari hantu laki-laki itu. Kakak lagi meneriaki Chensuo dan berkata, Chensuo, hati-hati! Chensuo terlihat bermata gelap. Ia berkata, rusak! Ucapnya sambil melihat sendalnya yang telah terkena serangan air hitam oleh hantu laki-laki itu. Hanya ini satu-satunya alat untuk menghubungi kantor pusat. Aku tidak punya alat lagi. Chensuo dengan terlihat geramnya, ia berkata, bajingan, beraninya kau. Sistem berkata, pertarungan akan segera dimulai. Perkuat kekuatan tuan rumah. Chensuo terlihat telah menyerang sosok hantu pria itu. Sambil berkata, tinju kuat King Kong. Sistem berkata, tinju sun emas api merah. Dan hantu laki-laki itu telah terlempar karena serangan dari Chensuo. Chensuo kemudian melanjutkan serangannya. Gajah menendang kakinya. Sistem kembali berkata, hei bukan nama yang murahan. Nama yang aslinya adalah kaki Buddha Mixian. Mendapati serangan bertubi-tubi dari Chensuo. Hantu laki-laki itu telah terkapar. Ia terlihat tidak berdaya di hadapan Chensuo. Chensuo kemudian mengeluarkan jimat pengusir setan yang diberikan oleh sistem. Hantu laki-laki itu kemudian berkata, aku menyerah. Sekarang kau tahu, sudahkah kamu mengakui kesalahanmu? Tapi itu sudah terlambat, ucap Chensuo, lalu melepaskan jimat itu ke arah hantu laki-laki. Setelah melenyapkan hantu laki-laki itu, sistem memberikan selamat kepada Chensuo yang telah berhasil membunuh satu hantu. Sistem berkata, aku akan memberimu hadiah dengan sesuatu yang baik, dan itu akan menyusul.
Setelah mengatakan itu, sistem menjadi kesal sendiri. Ia berkata, kau bahkan tidak dapat memahaminya. Terlihat di sini, hantu wanita itu gemetar, ia ketakutan. Sambil berkata, selamatkan aku. Chensuo masih terlihat sangat kesal. Ia berkata, alat komunikasiku hilang, aku tidak bisa pergi dari planet ini. Ucapnya sambil berteriak-teriak. Dan ternyata semua kejadian itu dilihat oleh direktur melalui rekaman kamera pengawas. Direktur berkata, apa? Oh Tuhan, Chensu ini sangat kuat. Aku harus membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, direktur telah berhadapan dengan Dekan Kingsan agar diizinkan untuk membawa Chensu bersamanya. Dekan Kingsan berkata, sangat sulit bagiku untuk memenuhi permintaanmu. Sebagai direktur rumah sakit, adalah tanggung jawabku untuk melindungi setiap pasien. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi tadi malam, hingga bansalnya rusak. Setiap orang pasti sangat ketakutan. Jika tidak percaya, lihat saja. Direktur bergumam, sial, orang tua ini sangat sulit dihadapi. Diperlihatkan di sana, para pasien rumah sakit jiwa telah berbaris. Yang terlihat mereka sedang dipindahkan. Seru sekali tadi malam, tiba-tiba banyak air hitam yang masuk ke dalam kamarku. Lalu rambut di tubuhku hilang hanya dengan disikat. Saya juga. Tapi lihatlah, salah satu alisku masih utuh. Apa ini serius? Hei, saya juga. Ada beberapa dari mereka di bawah sana. Aku akan menunjukkannya kepadamu secara diam-diam. Melihat hal itu, Dekan Kingsan menggelengkan kepala. Direktur berkata, Dekan Lee, aku memahami kesulitanmu. Mohon perhatiannya kepadaku. Departemen Kepolisian pengusir setanku sangat membutuhkan bakat seperti Chen Suo. Hantu telah merajalela dan kitalah yang pertama melakukan semua pekerjaan kotor dan berbahaya. Tapi dengan Departemen Penekan Jiwa berada di puncak dan orang-orang menderita di bawah, sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Tekanannya sangat besar, sehingga saya tidur larut malam setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku akan berada di sini secara permanen. Apa kau tak apa, Direktur Shaw, jangan menangis, itu sangat jelek. Ucap Dekan Kingsan menenangkan direktur itu. Direktur kemudian memohon dengan berkata, meskipun Chen Suo memiliki masalah mental, saya tidak terlalu mempedulikannya. Saya butuh dia. Selama dia ada di sini, saya akan bisa melindungi lebih banyak orang. Lalu tiba-tiba saja, si kakak lagi mendobrak pintu dan berkata, Direktur, ini buruk. Sesuatu terjadi lagi di distrik Chengnan. Dilaporkan bahwa di distrik Chengnan akan ada keluarga yang beranggotakan 7 orang akan binasa. Dan pelakunya adalah hantu gadis kecil. Waktu telah berlalu, hampir malam. Direktur dan anak buahnya masih berada di rumah sakit jiwa. Kakak lagi bertanya kepada direktur, kenapa kita masih di sini? Hari sudah mulai gelap. Setelah mendapatkan izin dari Dekan Lee untuk membawa Chen Suo, namun tetap saja mereka kesulitan untuk mengajak Chen Suo yang terus saja bermain, seolah ia tidak terlihat oleh orang-orang di sana. Kakak lagi mencoba mendekati Chen Suo dan membujuknya, namun Chen Suo tetap saja menolak, bahkan mengatakan bahwa kakak lagi kencing di celana. Hal itu membuat si kakak lagi menjadi emosi. Mereka semua telah kehabisan cara. Dan kemudian direktur telah memutuskan agar menyeret Chen Suo dengan paksa. Singkat cerita, Chen Suo telah diikat dan dibawa oleh direktur dan bawahannya. Mereka masih kesulitan. Direktur kemudian berpura-pura sebagai teman alien dari Chen Suo. Saat Chen Suo berkata, apa kau tidak tahu siapa aku? Tiba-tiba saja direktur berkata, Demon Cave, kau adalah Demon Cave, benar kan? Aku adalah teman alienmu, Don Donki. Dengan bantuan sistem, Chen Suo bisa lepas dari ikatannya. Chen Suo segera berdiri sambil menunjuk direktur dan berkata, Ben Boba Babo Ben. Mendengar itu, direktur bergumam, kode rahasia. Dijelaskan bahwa sebelum berangkat, Dekan Lee secara khusus memberitahu bahwa tidak ada yang mengetahui kata sandinya. Yang berarti dia punya banyak kode rahasia buatannya. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu dari mana asalnya.
Lalu aku harus membuat taruhan besar. Di sini direktur kemudian berkata, agen pemberani, salut untukmu, salut untukmu. Mendengar direktur mengatakan itu, Chen Suo terdiam sejenak, lalu mengacungkan tinjunya ke arah direktur dan berkata, pejuang paling mulia di planet ini, Dondong Yao dan Dondong Qi. Pengkabelan berhasil. Dan terlihat di sini mereka telah melakukan tos. Akhirnya berhasil, namun ini tidak akan mudah, gumam direktur. Direktur kemudian berkata kepada Chen Suo, kawan Demon Cave yang terhormat, dari Komando Umum aku sampaikan perintah tertinggi kepadamu. Manusia cantik sedang diserang oleh hantu. Misi baru dari prajurit heroik Demon Cave adalah menghancurkan para hantu. Chen Suo kemudian segera memberi hormat dan berkata, Demon Cave dengan tegas mematuhi perintah. Lalu tiba-tiba saja dari pintu, kakak lagi berteriak kepada direktur dengan mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi fluktuasi Yin Qi. Mungkin gadis kecil yang fatal itu ada di sana. Mendengar itu, direktur segera berjalan sambil berkata, cepat sambungkan detektor energi Yin. Tampaknya Dondongki telah menembus ke dalam manusia bodoh. Dia benar-benar pejuang yang berkualitas di planet ini. Aku juga ingin bekerja keras dan berkontribusi pada rencana besar planet ini. Chen Suo kemudian melihat kotak musik di atas meja, yang di atasnya terdapat seorang yang menari. Gadis kecil yang fatal itu sangat kejam dan telah menyebabkan banyak pembunuhan. Setiap orang harus mengutamakan keselamatan. Apakah kalian mengerti? Kami mendengarkannya, ucap para bawahan direktur di sana. Perjalanan kita terutama untuk mengukur nilai Yin Qi dan melakukan pemeringkatan risiko. Untuk gadis kecil yang mengancam jiwa itu, mungkin tingkat bahayanya berada di luar kemampuan kita. Ayo kembali dan laporkan langsung ke Departemen Penekan Jiwa. Sementara itu terlihat di sana Chen Suo dan sedang bermain-main di lokasi kejadian. Sistem berkata, hei berhentilah bermain, bahaya akan segera datang. Seseorang melapor, direktur gelombang energi Yin mendekat. Apa? Ada bahaya lagi? Mungkinkah pencuri tua berjas putih mengetahui bahwa aku tidak lagi berada di rumah sakit dan ingin membawaku kembali? Gumam Chen Suo. Diamlah, ucap direktur menenangkan anak buahnya. Chen Suo terlihat berjalan keluar dan berkata, aku tidak terbiasa dengan kebiasaan buruknya. Hantu gadis itu telah tiba di depan pintu. Sistem berkata, gadis kecil ini dikorbankan oleh orang tua kandungnya. Dia penuh dengan kebencian dan sudah bertanggung jawab atas hilangnya 17 nyawa. Meskipun sangat menyedihkan, tapi dia harus dihukum, ucap si sistem. Sementara di belakang Chen Suo, direktur dan para bawahannya telah ketakutan. Chen Suo berjalan ke depan pintu sambil menoleh kiri kanan. Ia juga memegang kepala hantu gadis kecil itu dan berkata, mengapa hanya ada satu anak kecil? Hei, ketika kau datang ke sini, apakah kau melihat seseorang yang berjas putih? Hantu gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Pikirkan baik-baik dan jawablah dengan cermat. Hantu gadis kecil itu berkata, tidak terlalu. Suara di dalam kepalaku pastilah disebabkan oleh pria berjas putih. Pria berjas putih adalah musuh, begitu pula suaranya. Suara itu kembali mengatakan bahwa kau adalah musuh dari musuh. Berarti kau adalah sekutuku. Mendengar ucapan Chen Suo itu, sistem berkata, logika sialan, dasar tuan rumah sakit mental. Hantu gadis kecil itu kemudian menyodorkan boneka beruangnya yang kotor dan lusuh kepada Chen Suo sambil berkata, marilah bermain denganku. Melihat boneka itu sangat kotor dan rusak, Chen Suo memasang wajah jijik terhadap boneka itu. Kotor dan menjijikkan, ucap Chen Suo sambil merebut boneka itu dan membuangnya. Hal itu membuat hantu gadis kecil terlihat marah. Namun Chen Suo segera menariknya. Masuklah, mereka bilang malam ini tidak akan aman. Duduklah dimanapun kau mau, jadikan tempat ini seperti rumahmu.
Chen Suo terus berbicara dengan hantu gadis kecil itu, sementara direktur dan para bawahannya gemetar karena ketakutan. Apa yang menyenangkan daripada boneka kain? Aku punya bayi di sini. Apa kau ingin melihatnya? Ucap Chen Suo sambil merogoh ke dalam celananya, yang ternyata mengambil kotak musik yang tadi disembunyikan. Chen Suo kemudian duduk di sofa dan meletakkan kotak musik di atas meja. Mainan ini akan segera mengeluarkan suara setelah diputar. Sungguh menyenangkan. Aku tidak tahu apakah itu akan bersinar. Tunggu, aku akan menutup tirai agar kau bisa melihatnya. Hantu gadis kecil itu menjentikkan jarinya untuk menutup tirai sambil berkata, tidak butuh. Hal itu membuat yang lainnya ketakutan setengah mati. Tapi MC kita yang gila ini malah memuji hantu gadis kecil itu. Luar biasa, apakah ini fungsi spesialmu? Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku juga memiliki kekuatan khusus. Aku bisa menjadi tidak terlihat. Aku tidak percaya, ucap hantu gadis kecil itu. Chen Suo kemudian menutupi dirinya dengan selimut dan berkata, bagaimana dengan ini? Dapatkah kau melihatku? Bisakah kau melihatku? Aha, kau tidak dapat melihatku bukan? Aku bisa melihatmu, ucap si hantu gadis kecil. Chen Suo kemudian berkata pada direktur dan anak buahnya, kalian tidak bisa melihatku bukan? Kita tidak bisa melihatmu, ucap direktur di sana yang seolah-olah tidak melihat Chen Suo. Kakak lagi bertanya, direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Suo kemudian tiba-tiba mengenakan selimut itu pada si hantu gadis kecil dan berkata, kau benar-benar bisa tidak terlihat, datang dan cobalah, ucap Chen Suo sambil mengangkat hantu gadis kecil ke hadapan direktur dan yang lainnya. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan. Mereka melihat sosok hantu gadis kecil itu berubah menjadi tengkorak yang menyeramkan, bahkan membuat direktur pingsan. Chen Suo kemudian bertanya pada hantu gadis kecil itu mengenai paku yang tertancap di dadanya. Hantu gadis kecil menjawab bahwa ini adalah kutukan dan aku masih memiliki 5 pasak kayu, ucapnya sambil menunjukkan semua pasak kayu di tubuhnya. Chen Suo kembali bertanya, rumah sakit mana yang memakumu sekejam ini? Aku akan memotongnya dan memberikannya kepada anjing. Orang tuaku yang melakukannya dan mereka sudah meninggal. Mendengar itu, Chen Suo sedikit bertingkah normal dengan terlihat terkejut. Kemudian berkata, bagaimana kalau aku mencoba mencabutnya untukmu? Aku tahu betapa menyakitkannya di paku. Ini tidak bisa dicabut, ucap hantu gadis kecil itu. Chen Suo berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan. Jadi serahkan padaku. Biarkan aku mencobanya. Di sana terlihat direktur sudah terbangun dari pingsannya dan kembali melihat apa yang akan dilakukan oleh Chen Suo terhadap hantu gadis kecil itu. Direktur berkata, berani dia ingin menyentuh dadanya. Chen Suo kini mulai mencabut paku di dada hantu gadis kecil itu sekuat tenaga. Pada percobaan pertamanya gagal, kemudian menyuruh hantu gadis kecil itu berbaring dan mencoba kembali sekuat tenaga mencabut paku di dada hantu gadis kecil itu. Di sini sistem terlihat enggan membantu Chen Suo, akan tetapi karena kegigihan Chen Suo, sistem memutuskan untuk membantunya. Penyegelan jiwa 5 elemen adalah salah satu cara untuk menghilangkan paku hati. Dan akhirnya, paku di dada hantu gadis kecil itu telah terlepas. Hantu gadis kecil itu menyeringai dan menyerang Chen Suo. Namun Chen Suo mengira bahwa hantu gadis kecil itu ingin melanjutkan pencabutan paku yang lainnya. Chen Suo menangkap tangan hantu gadis kecil dan kembali mencabut paku lainnya satu persatu. Bahkan Chen Suo menggunakan giginya untuk mencabut paku di tangan kiri hantu gadis kecil itu. Dan kini tersisa satu paku di kepalanya. Dengan sekuat tenaga, Chen Suo berusaha keras mencabut paku terakhir itu. Setelah berhasil tercabut, paku itu terlempar mengenai kepala direktur. Sistem menjelaskan bahwa setelah semua paku terlepas, ia akan langsung berubah menjadi hantu. Kau harus bertanggung jawab, maka kau harus merawatnya.